Bayangkan ini, kamu sedang duduk di kamar, membuka tabungan, membuat rencana masa depan. Kamu menulis, tahun depan harus punya sekian tabungan, 5 tahun lagi harus punya rumah, dan 13 tahun ke depan harus pensiun dini di pegunungan. Kamu hitung angsuran, kamu pilih investasi, kamu potong pengeluaran, kamu tulis semua di kertas, seolah-olah kamu tahu pasti siapa kamu nanti. Tapi apakah kamu yakin orang yang akan bangun tidur 10 tahun dari sekarang adalah orang yang sama dengan kamu hari ini? Morgan Housel dalam bab 31 mengajak kita melihat satu hal mendasar yang sering kita abaikan dalam perencanaan finansial, kita akan berubah. Dan bukan hanya berubah dalam hal situasi atau kondisi hidup, tapi berubah dalam hal nilai, preferensi, bahkan identitas. Kita suka berpikir bahwa diri kita stabil. Bahwa versi kita yang menyukai A hari ini akan tetap menyukai A 10 tahun lagi. Bahwa ambisi kita hari ini akan tetap menjadi ambisi kita selamanya. Bahwa pilihan-pilihan kita hari ini akan selalu terasa tepat di masa depan. Tapi itu ilusi. Manusia bukan batu. Kita makhluk yang lentur. Kita bisa berubah karena cinta, karena kegagalan, karena anak, karena kehilangan, karena pertemuan, karena sakit, bahkan karena buku yang mengubah cara pandang. Seorang pria bisa bermimpi menjadi CEO perusahaan besar saat usia 25, lalu memilih menjadi guru TK saat usia 35 karena menemukan makna yang lebih dalam. Seorang wanita bisa bercita-cita pensiun di usia 45, lalu justru mendirikan yayasan sosial di usia 50 karena menyaksikan ketimpangan. Seorang pemuda bisa ingin jadi miliarder, lalu di usia 40 merasa cukup hanya dengan kebun kecil dan anak-anak yang bahagia. Dan semua perubahan ini bukan kegagalan dari perencanaan. Justru ini adalah bentuk evolusi dari kehidupan itu sendiri. Tapi masalahnya, dalam dunia keuangan, kita sering membuat keputusan panjang berdasarkan siapa kita saat ini, seolah-olah versi masa depan kita akan selalu setia pada cetak biru hari ini. Kita mengikat diri dengan keputusan yang sangat kaku, menabung habis-habisan untuk sesuatu yang belum tentu kita inginkan nanti, bekerja di jalur karir yang mungkin kehilangan maknanya, atau menolak menikmati hari ini demi versi ideal kita kelak, yang mungkin tidak akan pernah muncul. Kita lupa bahwa ada sesuatu yang disebut end of history illusion, ilusi bahwa perubahan kita telah selesai. Padahal, justru kita sedang berada di tengah arus perubahan itu. Dan dalam konteks uang, ini jadi penting. Karena kita harus membuat keputusan finansial dengan ruang fleksibilitas. Kita harus menerima bahwa mungkin nanti kita tidak akan menginginkan hal yang sama. Kita harus memberi tempat untuk kejutan hidup, bukan hanya sebagai ancaman, tapi sebagai ruang kemungkinan. Bayangkan kamu membuat rencana keuangan di usia 25, mengunci semua pilihan untuk 30 tahun ke depan. Lalu di usia 40 kamu menyadari bahwa kamu ingin sesuatu yang sama sekali berbeda. Apa yang akan kamu lakukan? Bertahan demi konsistensi, atau berubah demi kejujuran pada dirimu sendiri? Bab 31 bukan tentang menolak perencanaan. Justru sebaliknya, ini tentang merancang hidup dengan kesadaran bahwa kamu akan berubah. Bahwa kamu akan memiliki nilai baru, prioritas baru, mungkin juga kehidupan yang tidak kamu bayangkan sekarang. Dan itu bukan kegagalan, itu adalah keberhasilan menjadi manusia. Dalam bab ini, kita akan membahas mengapa kita tidak pandai memprediksi diri kita sendiri di masa depan. Bahaya keputusan finansial jangka panjang yang terlalu kaku. Bagaimana membangun fleksibilitas dalam rencana hidup. Dan mengapa menerima bahwa kita akan berubah adalah fondasi dari kebijaksanaan finansial yang paling dalam. Karena pada akhirnya, perencanaan terbaik bukan yang paling rincin, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan hati kita sendiri. Dan mungkin, satu-satunya hal yang tidak akan pernah berubah adalah fakta bahwa kita akan selalu berubah. Pernahkah kamu membaca tulisan lama yang kamu buat 10 tahun lalu dan merasa heran? Seolah-olah itu ditulis oleh orang lain. Atau melihat kembali keputusanmu di usia muda dan berpikir, mengapa aku bisa begitu yakin saat itu? Itulah bukti paling nyata bahwa kita berubah. Morgan Housel menyebut hal ini sebagai bentuk dari end of history illusion, sebuah bias psikologis yang membuat kita percaya bahwa kita sudah hampir selesai berkembang. Bahwa siapa kita hari ini adalah versi final. Dan karena itu, kita seringkali membuat rencana masa depan berdasarkan asumsi bahwa nilai, ambisi, dan hasrat kita tidak akan berubah. Tapi kenyataannya, kita terus berubah. Diri kita yang sekarang adalah hasil dari semua kejadian yang menimpa kita selama 10 tahun terakhir.
Dan 10 tahun ke depan, kita akan menjadi orang yang sama sekali baru karena peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, pertemuan baru, pengalaman, kekecewaan, keberhasilan, atau bahkan hanya kebosanan yang menggerakkan arah hidup ke jalur lain. Namun, meskipun kita tahu bahwa masa lalu kita dipenuhi perubahan, kita tetap percaya bahwa masa depan kita akan statis. Kita mengatakan hal-hal seperti, saya akan bahagia jika memiliki rumah di usia 35, atau, saya ingin terus bekerja di bidang ini sampai pensiun. Padahal, begitu sampai di sana, kita mungkin sudah tidak menginginkan hal yang sama. Masalahnya, kita sering mengikat diri dengan komitmen besar karena kita percaya bahwa keinginan kita tidak akan berubah. Kita menabung dengan keras untuk sesuatu yang kita pikir akan kita nikmati selamanya. Kita memilih karir dengan asumsi bahwa gairah itu akan bertahan. Kita menunda kesenangan hari ini untuk kebahagiaan masa depan. Padahal belum tentu kebahagiaan itu akan terasa sama ketika kita mencapainya. Itulah jebakan terbesar dalam perencanaan hidup dan finansial, mengira bahwa kita tahu siapa kita di masa depan. Dalam konteks keuangan, ini bisa jadi berarti menyesal membeli rumah di lokasi tertentu, menyadari bahwa pekerjaan bergaji tinggi tidak sepadan dengan waktu keluarga, atau menemukan bahwa ambisi masa muda tak lagi relevan di usia matang. Sayangnya, perubahan seperti ini seringkali disertai perasaan bersalah. Mengapa aku tidak konsisten? Mengapa aku tidak bahagia, padahal aku mendapatkan apa yang kuinginkan dulu? Jawabannya sederhana, karena dirimu yang sekarang bukan lagi dirimu yang dulu. Alih-alih merasa bersalah, kita seharusnya merasa wajar, bahkan bangga, karena kita cukup jujur untuk mengakui perubahan itu. Perubahan adalah tanda bahwa kita hidup, tumbuh, dan merespons dunia di sekitar kita. Yang tidak berubah hanya benda mati. Dan dalam dunia keuangan, menerima kenyataan bahwa diri kita akan berubah adalah langkah awal untuk membangun sistem keuangan yang lentur, manusiawi, dan realistis. Bayangkan kamu menabung selama bertahun-tahun untuk membeli rumah impian di tengah kota, lokasi strategis, dekat kantor, pemandangan indah. Akhirnya tercapai, tapi 3 tahun setelah pindah, kamu mulai merasa sesak. Kamu mulai bertanya, apa aku benar-benar bahagia di sini? Ini bukan soal rumahnya, tapi soal kamu yang sudah berubah. Mungkin kamu mulai menyukai ketenangan pinggiran kota, atau pekerjaanmu sudah tidak lagi di pusat kota, atau kamu punya anak dan mulai memprioritaskan ruang terbuka ketimbang akses ke kafe. Rumah itu bukan salah, hanya saja, ia adalah jawaban untuk versi dirimu yang sudah lewat. Inilah kenyataan yang menyakitkan namun penting. Mimpi yang dulu kamu kejar mati-matian bisa berubah menjadi beban. Dan ini berlaku untuk banyak hal dalam hidup, mobil impian, pekerjaan dengan gaji besar, bahkan pasangan atau gaya hidup tertentu. Hal-hal yang dulu kamu anggap puncak pencapaian, bisa berubah menjadi penjara emosional jika kamu tidak siap menerima bahwa diri kita berubah. Masalahnya, seringkali kita merasa terjebak, karena sudah mengorbankan banyak hal untuk mimpi itu. Karena takut dinilai pelin-pelan, karena merasa bersalah jika meninggalkannya. Kita lebih memilih hidup dalam ketidakpuasan daripada mengakui bahwa prioritas kita telah bergeser. Morgan Housel ingin kita sadar bahwa keberanian finansial bukan hanya soal mengambil risiko untuk sesuatu yang besar. Tapi juga tentang keberanian untuk melepaskan sesuatu yang besar, ketika itu sudah tidak lagi sesuai dengan hati kita. Banyak orang mempertahankan karir yang tidak lagi mereka cintai hanya karena sudah lama dijalani. Banyak orang mempertahankan gaya hidup tinggi hanya karena takut kehilangan citra. Padahal, terus hidup dalam versi lama diri sendiri justru membuat kita menjauh dari ketenangan dan kejujuran. Keuangan pribadi yang sehat adalah keuangan yang mengikuti jiwa, bukan hanya rencana. Mungkin yang lebih penting daripada menepati rencana adalah mengadaptasi rencana terhadap siapa kita saat ini. Karena jika kamu terus hidup berdasarkan impian lama yang sudah tidak kamu yakini, kamu sedang menghabiskan waktu dan uang untuk mengejar sesuatu yang tak lagi berarti. Dan disinilah letak kebijaksanaan sejati, bukan pada seberapa disiplin kamu menjalani rencana, tapi seberapa jujur kamu menilai apakah rencana itu masih relevan. Mimpi lama boleh berubah, dan itu bukan kegagalan, itu pertumbuhan. Sebaliknya, kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bertahan pada sesuatu hanya karena takut berubah. Padahal hati dan jiwamu sudah tak di sana. Kamu berusaha membenarkan keputusan dengan logika, padahal emosimu terus berteriak, ini bukan lagi diriku. Dalam dunia finansial,
Hal ini sangat penting, karena uang yang kamu habiskan hari ini akan menciptakan bentuk kehidupan di masa depan. Dan jika bentuk itu tidak lagi cocok dengan kamu, maka kamu telah menginvestasikan waktu dan sumber daya ke dalam versi yang tidak lagi kamu yakini. Penerimaan terhadap perubahan diri bukan hanya soal mental dan emosional, tapi juga strategi hidup. Orang yang tahu bahwa dia akan berubah, akan mendesain hidupnya dengan lebih longgar, lebih fleksibel, dan lebih sadar akan pentingnya nilai daripada sekadar angka. Berani berubah bukan berarti kamu tidak konsisten. Justru kamu sedang setia pada kebenaran dirimu yang terus berkembang. Dan tidak ada investasi yang lebih baik daripada menjadi jujur pada diri sendiri. Setelah kita menerima bahwa perubahan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita merancang keuangan yang tidak kaku, namun tetap bertanggung jawab? Kebanyakan sistem keuangan pribadi dirancang dengan pendekatan linear, A menghasilkan B, dan B akan menghasilkan C. Tapi hidup jarang bekerja selinier itu. Kita sering lupa bahwa perencanaan terbaik bukanlah yang paling rinci, melainkan yang paling adaptif. Morgan Housel menyarankan untuk tidak hanya membuat rencana keuangan, tetapi juga merancang kerangka adaptasi. Artinya, ada ruang kosong dalam rencana kita yang disediakan khusus untuk perubahan yang belum kita ketahui. Misalnya, dalam menabung atau berinvestasi, jangan hanya fokus pada satu tujuan besar, seperti beli rumah atau pensiun. Sisihkan juga porsi tabungan fleksibel untuk kemungkinan-kemungkinan hidup yang belum bisa kita prediksi. Ini bukan sekadar dana darurat, tapi dana evolusi, dana yang disiapkan untuk membiayai versi baru dari diri kita yang mungkin muncul. Dana untuk menempuh pendidikan baru, berpindah karir, membuka usaha kecil karena bosan menjadi karyawan, atau bahkan pindah kota karena hatimu terpanggil ke tempat yang lebih tenang. Contoh lain, ketika merancang gaya hidup, jangan habiskan seluruh pendapatan untuk membangun kehidupan ideal versi sekarang. Sisakan ruang, baik waktu, tenaga, maupun sumber daya, untuk mengeksplorasi minat baru, untuk mengenali keinginan yang mungkin baru akan tumbuh. Kalau tidak, kita akan terkunci dalam kehidupan yang kita bangun sendiri, meskipun kehidupan itu sudah tidak lagi cocok. Dalam dunia investasi, prinsip adaptif ini juga penting. Jangan terlalu banyak mengunci aset dalam bentuk yang tidak likuid, hanya karena mengejar imbal hasil tinggi. Karena ketika kebutuhanmu berubah, kamu butuh keluasan. Likuiditas bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kebebasan untuk mengikuti arus kehidupan. Fleksibilitas ini bukan tanda kurang disiplin. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kamu menghargai kenyataan bahwa manusia berubah. Fleksibilitas adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri di masa depan. Dan fleksibilitas bukan hanya soal teknis. Ini juga soal cara berpikir. Misalnya, saat kita merencanakan masa depan, seringkali kita menuliskan angka-angka, penghasilan, aset, usia pensiun. Tapi sangat jarang kita bertanya, apa yang ingin aku rasakan saat itu? Mungkin kita akan menjawab, tenang, bebas, damai, puas. Maka, alih-alih mengikat semua sumber daya untuk satu tujuan pasti, kita sebaiknya bertanya, apa bentuk hidup yang bisa memberiku ketenangan dan kepuasan, meskipun tujuanku bergeser? Ini bukan berarti kita tidak boleh punya tujuan. Tapi tujuan itu harus bersifat dinamis. Kita bisa menulis impian besar, tapi jangan diukir di batu, cukup di papan tulis. Supaya kita bisa menghapusnya jika sudah tak sesuai, dan menggantinya dengan versi yang lebih jujur. Karena hidup bukan proyek satu kali jalan. Hidup adalah desain ulang yang terus-menerus. Dan rencana keuangan yang baik adalah yang bisa mendukung proses desain ulang itu, bukan yang membelenggu kita pada masa lalu. Istilah komitmen fleksibel terdengar kontradiktif. Komitmen berarti keteguhan, sementara fleksibilitas berarti kelenturan. Tapi dalam konteks keuangan pribadi, keduanya bukanlah lawan, justru saling melengkapi. Kita perlu berkomitmen untuk hidup yang bertanggung jawab secara finansial. Itu berarti menabung, berinvestasi, menghindari utang konsumtif, dan membangun masa depan. Tapi kita juga harus fleksibel dalam bentuk, cara, dan arah dari komitmen tersebut. Karena kita tahu, tujuan bisa bergeser, identitas bisa berubah, dan impian bisa menemukan bentuk baru. Komitmen fleksibel berarti kita tidak sedang berkomitmen pada satu bentuk tujuan, melainkan pada intensi mendalam untuk hidup yang bermakna dan cukup. Artinya,
Kita mungkin tidak lagi ingin menjadi manajer di perusahaan besar seperti rencana awal, tetapi kita tetap berkomitmen untuk menciptakan hidup yang stabil dan bernilai. Bentuknya bisa berubah, mungkin menjadi pemilik usaha kecil, relawan sosial, atau pekerja lepas. Tapi nilai yang mendasari tetap sama, tanggung jawab, pertumbuhan, dan kedamaian batin. Bayangkan kamu seperti seorang pelaut. Tujuanmu adalah hidup yang damai dan bermakna, tapi angin bisa berubah, ombak bisa datang. Komitmen fleksibel adalah seperti layar kapal yang bisa diarahkan ulang saat badai datang, tanpa kehilangan arah ke pulau yang kamu yakini. Husserl tidak pernah menyarankan kita hidup tanpa rencana. Justru ia menekankan pentingnya rencana. Tapi ia juga tahu bahwa hidup penuh dengan kejutan, dan kebanyakan kejutan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Maka yang perlu kita bangun adalah mentalitas pelaut, tahu kapan berlayar lurus, dan tahu kapan harus memutar haluan tanpa merasa gagal. Kuncinya adalah menyadari bahwa kita tidak bisa mengikat seluruh hidup kita pada versi ideal dari siapa kita hari ini. Karena kita akan berubah, dan perubahan itu bukan ancaman. Ia adalah undangan untuk menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Maka, buatlah rencana keuangan. Bangun sistem, kejar tujuan, tapi selalu sisakan ruang untuk perubahan. Dan jangan pernah takut mengubah arah, jika itu membuatmu lebih damai, lebih jujur, dan lebih hidup. Lebih dari itu, kita juga perlu melatih ketahanan emosional terhadap pergeseran tujuan. Karena banyak orang merasa bersalah saat ingin berubah arah. Seolah-olah ketidakkonsistenan adalah kelemahan, padahal justru itu bukti kedewasaan. Saat kita bisa berkata, aku tahu dulu aku menginginkan itu, tapi sekarang aku tidak lagi, kita sedang membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Dalam jangka panjang, komitmen fleksibel memungkinkan kita untuk tetap bergerak maju tanpa kehilangan esensi. Kita tetap mengejar stabilitas, tetapi tidak dengan cara yang memenjarakan. Kita tetap menabung dan berinvestasi, tetapi tahu kapan harus mengalihkan sumber daya demi keseimbangan hidup. Jangan jadikan rencana sebagai penjara, jadikan ia sebagai peta, dan peta terbaik bukan yang hanya menunjukkan satu jalan, tapi yang bisa membimbingmu saat kamu memilih belokan baru. Komitmen fleksibel adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri yang terus tumbuh. Ia adalah pengakuan bahwa kita tidak selalu tahu segalanya hari ini, dan itu tidak apa-apa. Yang penting bukan selalu tepat sejak awal. Yang penting adalah kita tetap berjalan dengan kesadaran dan keberanian untuk berubah arah ketika jiwa kita memintanya. Dalam budaya kita yang sangat menghargai kepastian dan perencanaan jangka panjang, ketidakpastian sering dipandang sebagai kelemahan. Sebagai lubang dalam sistem, sebagai sesuatu yang harus ditambal atau dihindari. Padahal, ketidakpastian adalah tempat di mana semua pertumbuhan sejati lahir. Bayangkan jika segala sesuatu sudah pasti sejak awal, jalan hidupmu, siapa kamu akan menikah, di mana kamu akan tinggal, pekerjaanmu sampai pensiun. Mungkin hidup akan terasa aman, tapi apakah ia akan terasa hidup? Rasa ingin tahu, eksplorasi, kejutan, perubahan arah, semua itu tumbuh di ruang-ruang yang tidak pasti. Ketidakpastian bukan musuh dari keuangan pribadi. Ia adalah bagian dari lanskapnya. Kita tidak bisa menghapusnya, tapi kita bisa merancang kehidupan finansial yang menampungnya. Kita bisa memiliki tabungan bukan hanya untuk kebutuhan yang terencana, tapi juga untuk mimpi-mimpi yang belum muncul. Inilah kekuatan dari pemahaman Morgan Housel, bahwa mengelola uang bukan sekadar menguasai angka, tapi menguasai ketakutan terhadap perubahan. Ketika kita menerima bahwa kita akan berubah, dan dunia akan berubah bersama kita, maka uang berhenti menjadi alat kontrol. Ia menjadi alat pemberdayaan, dan pemberdayaan sejati adalah ketika kamu punya cukup ruang untuk mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan aku inginkan 5 tahun dari sekarang. Aku mungkin akan berubah pikiran, dan itu tidak masalah. Aku tidak harus sempurna dalam merencanakan masa depan, karena masa depan itu sendiri bersifat cair. Bab ini tidak meminta kita membuang semua rencana, tapi ia mengajak kita memberi kelonggaran pada rencana, memberi napas pada struktur, memberi peluang bagi perubahan untuk tidak hanya hadir, tapi disambut. Karena setiap perubahan yang kamu alami, baik itu kecil atau besar, menyenangkan atau menyakitkan, adalah bahan bakar untuk menjadi manusia yang lebih sadar. Dan semakin sadar kita menjalani hidup, semakin bermakna setiap keputusan finansial yang kita buat. Ketika kita muda, kita sering membuat rencana seolah-olah kita akan selamanya mencintai hal yang sama, menginginkan hal yang sama,
dan percaya pada nilai-nilai yang sama. Kita membangun masa depan seperti membangun istana pasir, indah, rincin, namun rapuh di hadapan gelombang waktu. Tapi hidup bukan lukisan yang dibingkai. Hidup adalah sungai yang terus mengalir. Dan keuangan pribadi adalah rakit yang kita tumpangi, bukan tembok beton yang harus kaku. Morgan Housel tidak meminta kita untuk menyerah pada impian. Ia mengajak kita untuk mencintai impian dengan cara yang lebih bijak, mencintainya seperti mencintai seseorang yang sedang tumbuh, dengan ruang, dengan kepercayaan, dengan keinginan untuk melihat mereka berubah. Diri kita di masa depan pantas diberi ruang untuk berkembang. Dan ruang itu datang dari perencanaan yang tidak hanya efisien, tapi juga welas asih. Welas asih pada diri sendiri berarti membolehkan perubahan. Memberi izin untuk tidak mencintai lagi sesuatu yang dulu membuatmu bahagia. Dan tidak merasa bersalah karena memilih untuk hidup dengan lebih jujur, lebih tenang, lebih sesuai dengan siapa dirimu hari ini. Jangan bangun sistem keuangan yang hanya cocok untuk satu versi dari dirimu. Bangunlah sistem yang bisa menampung banyak versi, karena kamu tidak tahu versi mana yang akan kamu jalani paling lama. Mungkin kamu akan berubah karena kehilangan. Mungkin karena cinta. Mungkin karena tiba-tiba sadar bahwa waktu lebih berharga daripada harta. Apapun itu, kamu akan berubah. Dan saat perubahan itu datang, kamu akan berterima kasih karena telah menyisakan ruang. Dan akhirnya, bukankah itu tujuan dari semua kebijaksanaan finansial? Bukan sekadar menumpuk uang, tapi membangun kehidupan yang bisa kita nikmati dalam berbagai bentuknya, tanpa harus mengkhianati diri sendiri. Bayangkan suatu hari, kamu duduk sendirian di taman yang tenang. Langit sore berwarna oranye, angin sejuk meniup rambutmu. Kamu tersenyum bukan karena kekayaan, tapi karena kamu punya keberanian untuk mengikuti perubahan yang membawamu sampai ke titik itu. Kamu tidak membangun benteng melawan perubahan, kamu menari bersamanya. Kamu telah meninggalkan pekerjaan yang dulu kamu banggakan, berpindah kota yang tidak pernah ada dalam peta rencanamu, dan bertemu orang-orang yang tak pernah kamu duga akan mengisi hidupmu. Tapi semua itu tidak terjadi karena kamu tahu jawabannya dari awal. Semua itu terjadi karena kamu memberi izin pada diri sendiri untuk berubah, dan untuk berubah lagi. Satu hal yang pasti dalam hidup ini bukanlah kepastian, tapi kemampuan untuk beradaptasi. Dan tidak ada cara yang lebih penuh kasih dalam mengelola uang selain menyadari bahwa uang hanyalah alat untuk memberi ruang bagi kehidupan, dalam segala bentuk dan perubahannya. Jadi, jadilah investor yang bijak. Jadilah penabung yang disiplin. Tapi lebih dari itu, jadilah arsitek kehidupan yang penuh pengertian, yang tahu bahwa setiap rencana, sebaik apapun, tetap butuh pintu keluar. Dan pintu keluar itu bukan tanda kegagalan. Ia adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Karena tidak ada investasi yang lebih indah daripada menjadi diri sendiri, berkali-kali, dengan penuh keberanian, dan kelembutan. Dan itulah seni sesungguhnya dalam memahami psikologi uang, bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu mengenali dirimu sendiri. Perubahan bukan akhir dari arah, ia adalah awal dari pemahaman baru. Dalam bab 31 ini, kita belajar bahwa rencana terbaik adalah yang memberi ruang untuk evolusi, bahwa menjadi fleksibel bukan berarti lemah, melainkan bijaksana. Jika kamu menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan untuk konten edukatif dan reflektif. Subscribe ke channel kami agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan seri narasi mendalam dari The Psychology of Money dan buku-buku inspiratif lainnya. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau rekan kerjamu, siapa tahu, mereka sedang berada di masa hidup yang sedang berubah dan membutuhkan ruang untuk memahami dirinya kembali. Tinggalkan komentar tentang pengalaman pribadi kamu dalam menghadapi perubahan hidup dan bagaimana itu memengaruhi cara kamu mengelola uang. Klik lonceng notifikasi untuk mendapat update saat video terbaru kami tayang. Kamu juga bisa mendukung proyek ini lewat platform donasi atau jadi anggota komunitas kami di Patreon, link di deskripsi, agar kami bisa terus menghadirkan konten berkualitas dan mendalam. Sampai jumpa di bab berikutnya, dan ingat, bukan jumlah uang yang membuat hidupmu bermakna, tapi bagaimana kamu menggunakannya untuk menyesuaikan hidupmu dengan siapa dirimu sebenarnya.